Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada dewan juri yang kami hormati, kepada teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita menyampaikan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya ingin berpidato tentang perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Saya di sini ingin mengajak para pemuda-pemudi bangsa untuk bekerja keras dalam mengisi kemerdekaan ini dengan masing-masing bidang yang dimilikinya. Para pelajar, belajarlah dengan tekun. Para wira swasta, bekerjalah dengan giat. Para pejabat-pejabat harus memiliki rasa rendah hati terhadap masyarakat. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk. Lantas, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Bekal-bekal seperti kreativitas, patriotisme, budi pekerti yang luhur, semangat yang tinggi, serta berjiwa kepemimpinan harus kita terapkan di diri kita masing-masing. Di era modern ini, dikala pengaruh global yang kian menurun, banyak para pemuda-pemudi memakai narkoba. Banyak para pejabat-pejabat melakukan korupsi dan melakukan hal asusila lainnya yang telah membuat kita merenung. Betapa malunya kita dalam mengisi kemerdekaan ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi para pejuang-pejuang bangsa yang telah bersusah payah dalam meraih kemerdekaan. Apabila semuanya telah hancur, lantas siapa yang akan membangun negeri ini? Marilah kita bersatu, berkreasi, bermoral, dan melakukan perbuatan yang berguna untuk masa depan kita, masa depan anak cucu kita, dan tak lupa kepada bangsa kita yang sangat kita cintai. Saya berharap bangsa ini akan besar dan bermartabat di mata dunia apabila kita sebagai anak bangsa bekerja keras sesuai dengan ekspektasi para pejuang bangsa. Tingkatkan terus persatuan dan kesatuan bangsa serta kepemudaan bangsa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, kepala sekolah, guru, para staf MTSN 1 Kediri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai sekarang ini kita diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan lomba HUT RI ke-75 secara daring oleh MTSN 1 Kediri. Serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang peran generasi muda penerus bangsa. Tapi sebelum kita mulai pidatonya, kita perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Zakia Al-Safirani Putri Purnama. Biasa dipanggil Zakia. Usia saya 12 tahun. Saya kelas 7L MTSN 1 Kediri. Nah, tentunya kalian sudah mengenali saya kan? Kalau begitu, kita mulai pidatonya ya. Teman-temanku semua, tentunya kalian sudah tahu bahwa bangsa Indonesia sudah 75 tahun lamanya merasakan indahnya kemerdekaan. Tapi untuk mencapai kemerdekaan itu tidaklah mudah. Butuh perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan yang sangat besar. Entah pengorbanan harta, benda, bahkan jiwa dan raga. Maka sepatutnya kita sebagai generasi muda penerus bangsa dapat menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Bagaimana caranya? Untuk pelajar, belajarlah dengan giat dan semangat untuk mencapai cita-cita setinggi mungkin dan jauhi hal-hal negatif. Tidak mengonsumsi narkoba, tidak merokok, dan lain-lainnya. Untuk para pekerja wira swasta, bekerjalah dengan penuh semangat dan bertanggung jawab agar perekonomian bangsa Indonesia stabil. Serta untuk para pejabat, layanilah masyarakat dengan setulus hati, jujur, bertanggung jawab, disiplin. Dengan begitu, masyarakat merasa terayomi dan merasa dipedulikan. Dan untuk masyarakat secara umum, jagalah persatuan bangsa Indonesia dengan cara saling menghormati, menghargai antar sesama suku, ras, dan golongan agama. Dengan begitu, insya Allah NKRI akan menjadi bangsa berkedaulatan dan bersatu padu di bawah naungan Pancasila. Sekian pidato saya, tapi sebelum saya akhiri, saya punya tepuk Pancasila. 1, 2, 3.
demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Kediri, yang terhormat Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang meneladani beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pesan tentang perjuangan generasi muda dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan kali ini sangatlah istimewa karena bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tengah masa pandemi COVID-19 yang membuat peringatan kemerdekaan kali ini berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya. Lalu, apakah hal ini menyurutkan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia? Tidak. Apakah itu nasionalisme? Nasionalisme adalah cinta terhadap bangsa dan tanah air. Di dalamnya terkandung bangga terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semangat inilah yang menjadi modal kuat bagi bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dulu, Bung Karno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Berarti kita harus lebih bekerja keras dan berjuang demi bangsa kita. Siapakah musuh kita sekarang? Musuh kita sekarang adalah kebodohan dan kemiskinan. Generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, yang pertama, mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan. Bagaimana caranya? Dengan cara fokus belajar, dengan mengikuti perkembangan ilmu. Yang kedua, generasi muda harus punya sikap saling menghormati, saling menghargai. Karena apa? Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, generasi muda harus sehat dan kuat. Karena generasi muda adalah aset dalam pembangunan. Yang keempat, generasi muda harus punya sikap jujur. Agar apa? Kalau misalkan besar nanti kita menjadi pejabat tinggi, menjadi lurah, jadi bupati, agar tidak melakukan korupsi, melakukan kolusi, dan nepotisme. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dalam segala bidang. Dalam kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk berjuang dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.
Semoga yang dapat saya sampaikan menjadi semangat bagi teman-teman untuk fokus belajar dan belajar. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pandemi COVID-19 tidak boleh melunturkan semangat nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kobarkan semangat nasionalisme dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Maksun sebagai Kepala Sekolah MTSN 1 Kediri. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf MTSN 1 Kediri dan semua teman-teman yang saya sayangi. Hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat puasa, rahmat dan hidayahnya di hari ini kita dapat memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita tahu bahwa saat ini dunia mengalami krisis karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah merubah tata kehidupan kita sebagai manusia dalam beberapa bulan terakhir. Masyarakat dunia, tak terkecuali kita, bangsa Indonesia, tengah berjuang melawan virus yang dapat melumpuhkan tubuh dan mengakibatkan kematian. Hadirin yang berbahagia, melihat lagi ke masa lalu. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah digapai tanpa adanya perlawanan dan pengorbanan. Kemerdekaan tidak akan diraih tanpa adanya semangat perjuangan, semangat kekeluargaan, dan semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, saudara, saat ini kita harus kembali bersatu, berjuang bersama-sama melawan COVID-19. Perjuangan kita sekarang tidak lagi melalui senjata melawan para penjajah, tapi saat ini kita melawan virus yang tak terlihat. Perjuangan kita saat ini adalah melawan ego masing-masing untuk senantiasa patuh terhadap aturan-aturan protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus bisa ditekan secepat mungkin. Hadirin yang berbahagia, Indonesia dibangun dari akar persatuan dan kekeluargaan yang kuat. Oleh karenanya, kita harus tetap menjaga marwah prinsip dasar berbangsa dan bernegara tersebut agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak, berdaulat, dan kuat sebagai lima bangsa yang merdeka. Sudah saatnya kita memberikan sumbangsi nyata, menularkan karya-karya terbaik bagi masyarakat dan bangsa agar negara yang kita cintai ini semakin jaya di mata dunia. COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir tentu sangat melelahkan dan melemahkan ekonomi negara. Namun, ini saatnya kita kembali bangkit dan kembali merajut asa, merangsang mimpi yang tertunda saat karena pandemi tersebut. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan bukanlah sebuah akhir melainkan sebuah awal dari perjalanan sebuah negara. Marilah kita isi perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dengan penuh kedamaian, prestasi, dan kejayaan. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju, kita benar-benar menjadi sebuah negara yang unggul dan bergerak menuju negara-negara yang maju dalam hal ekonomi dan maju secara peradaban. Akhir kata, selamat ulang tahun Indonesia yang ke-75. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 1 Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTSN 1 Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Tidak lupa shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga shalawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasul kita tercurah kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, nama saya Ridho Ahmad Al-Rizki, selaku wakil dari kelas 7C akan menyampaikan pidato yang bertemakan perjuangan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana yaitu sebagai suatu perwujudan terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang bangsa di masa penjajahan. Para pejuang yang telah rela berkorban, mengorbankan nyawanya untuk perubahan yang lebih baik. Pemuda sebagai kunci masa depan bangsa seharusnya dapat mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang bangsa. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda dalam mengisi kemerdekaan? Salah satunya, kita harus mempunyai bekal, yaitu kreativitas, patriotisme, budi pekerti, dan semangat jiwa kepemimpinan yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan hal-hal positif, misalnya dengan mengikuti organisasi sosial di masyarakat, contohnya Karang Taruna, bergotong royong, dan mengikuti acara keagamaan di lingkungan sekitar kita. Selain yang saya paparkan tadi, masih ada lagi yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama yaitu dengan menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki beragam kebudayaan. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada. Yang kedua yaitu membuat penciptaan-penciptaan baru terhadap teknologi pada zaman sekarang. Teknologi berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menciptakan hasil karya yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga kelestarian wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah,
Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga kelestarian Indonesia. Yang terakhir yaitu menjaga kelestarian dan keutuhan NKRI. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan dan kerukunan sehingga tidak sampai terjadi perpecahan. Mari kita isi hari kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan meninggalkan pengaruh hal yang negatif. Mari kita maknai kemerdekaan dengan bersatu, berkreasi, bermoral, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan bangsa. Mari kita tingkatkan persatuan, kesatuan, dan semangat bangsaan. Demikian pidato dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua selaku generasi penerus bangsa. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang bertemakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak orang mengatakan bahwa rasa kemerdekaan dimaknai berbeda oleh generasi kita. Katanya, generasi kita hanya memaknai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus saja. Sebenarnya, argumen atau pendapat tersebut kurang tepat. Karena makna kemerdekaan tidak hanya kita rasakan atau maknai pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga pada semua hari-hari yang kita lalui bersama di negara kita ini. Maka jangan menganggap dan memaknai bahwa kita merdeka hanya pada tanggal 17 Agustus saja. Karena hal tersebutlah yang dapat menjatuhkan semangat kemerdekaan negara kita ini. Seharusnya kita menghargai para pahlawan yang telah gugur dan yang telah memberikan kemerdekaan untuk kita semua. Jadi, kita harus menumbuhkan rasa kemerdekaan itu setiap hari agar kita dapat mempertahankan negara kita. Butuh banyak perjuangan dan pengorbanan untuk bisa mempersembahkan kemerdekaan hidup di tanah air ini kepada generasi sekarang. Maka itu, mari bersama-sama dalam menggalang persatuan dan kesatuan, dalam berkebangsaan, dan menjaga negara Indonesia dari gempuran ideologis yang dapat memecah belah kedaulatan dan persatuan. Dengan momen ini, mari bersama-sama merenungkan bahwa kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ajarkan nilai-nilai budaya yang penuh dengan kebersamaan dan menghormati kebebasan beragama dan berpendapat. Hanya dengan nilai ini, kita bisa menjadi bangsa yang besar. Hanya dengan persatuan akan tetap menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Kepada seluruh generasi agar kiranya turut mendukung seluruh program pengembangan dalam segala bidang sektor di Indonesia. Demikian pidato kemerdekaan ini saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.